Kaifa halukunna? Baiklah, pada pertemuan kali ini Ananda masih mempelajari jenis-jenis teks yang mana di kelas 7 kemarin Ananda sudah mengetahui 6 jenis teks. Ustaz harap Ananda semua tidak melupakannya ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai teks berita yang bertemakan berita seputar Indonesia. Nah, sebelum masuk kepada pembelajarannya, ada baiknya Ananda mengetahui dulu adanya teks berita yang dibahas dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6, yang bisa Ananda perhatikan sendiri di laptop maupun di HP-nya masing-masing, yang membahas mengenai apabila datang kepada kita suatu berita, lebih baik kita cerna dulu beritanya sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Takutnya nanti berita itu berita bohong atau istilahnya sekarang itu hoax ya Ananda. Nah, pada KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi berita yang didengar maupun yang dibaca. Indikator atau pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks berita, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, setelah mempelajari mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ini, diharapkan Ananda mampu menyebutkan pengertian teks berita, Ananda mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, yang pertama pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi tentang segala hal, kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disiarkan atau disebarkan melalui berbagai media, misalnya seperti televisi, radio, internet, media cetak seperti koran, dan lain-lain. Dengan ini membaca sebuah berita, maka kita akan mendapatkan informasi dan menambah wawasan kita sehingga dapat berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Nah, teks berita ini tidak luput dari kehidupan manusia karena diistilahkan teks berita ini bisa kebutuhan manusia. Di setiap kehidupan kita membutuhkan berita atau di sekeliling kita itu adanya berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita kita kenal dengan nama 5W1H dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu kita singkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kita bahas satu-satu ya Ananda. Yang pertama, apa atau what. Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi? Kalimatnya, mewabahnya virus corona sampai ke desa-desa. Nah, jawaban dari peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Kalimatnya, awal munculnya virus corona itu terjadi di negara Cina. Yang ketiga, kapan atau when. Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Kalimatnya, Presiden Jokowi secara resmi membubarkan 18 tim kerja komite pada Senin 27 Juli 2020. Yang keempat, siapa atau who. Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan, sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Contohnya, siapa yang terkena virus itu? Jawabannya, masyarakat yang berada di bibir pantai. Yang kelima, mengapa atau why. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Contohnya, mengapa peristiwa itu terjadi?
karena banyaknya pembeli tiket yang berbondong-bondong membeli tiket untuk mudik Lebaran. Yang keenam, bagaimana atau how. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Bagaimana? Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Contohnya, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya, dengan menambah armada kereta api agar masyarakat banyak yang dapat menggunakan transportasi ini untuk Lebaran. Nah, itulah 6 buah unsur yang harus dimiliki oleh teks berita. Kalau tidak ada itu, maka teks berita tidak akan terjadi atau tidak akan bisa dibuat menjadi teks. Demikianlah penjelasan usaha dulu. Saya harap Anda semua dapat memahaminya walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.